Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja ya kita mulai. Ini dia. Ada Two of Pentacles dan kemudian ada energi dari The Sun. Baik, kemudian ada energi dari berikut, ada energi dari ya, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudian ada energinya ini, dan berikutnya ada energi dari ini. Nah, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini, ini keadaan hubungan kalian di matanya kamu sedang tidak baik-baik saja ya. Kondisi saat ini sih bikin kamu jadi kayak burning out ya. Jadi kayak kamu itu tuh sebenarnya aku nggak mau gini, aku nggak mau gitu. Kalau bisa kamu merubah situasi ini, kamu pengen banget merubahnya gitu loh. Karena belakangan ini tuh dia dingin sama kamu ya. Kamu udah ngajak dia ngobrol, kamu udah berusaha untuk menjangkau dia, kamu udah berusaha untuk chatting dia, ya telepon dia, video call dia, bahkan kamu mungkin udah bela-belain langsung ketemu untuk bisa berinteraksi dengan dia. Tapi boleh-boleh kamu ngerasa responnya dia itu tuh cuek sama kamu gitu ya. Dia menghindar dari kamu di sana. Ya tentulah kalau pasangan nggak mau berinteraksi dengan kita, ya bikin kita jadi resah gitu ya. Itu yang kamu alami saat ini, bikin kamu jadinya nggak bahagia gitu loh. Ya, jadi kayak ini ya, ketidakpedulian dia ke kamu ini tuh menjadi sebuah beban tersendiri bagi kamunya itu loh ya. Namun kalau Mari lihat, sesungguhnya kamu belum mau menyerah di dalam relationship ini gitu. Mungkin bisa aja kamu sudah menghentikan usahanya kamu ya. Kamu lebih memilih untuk pasif saat ini. Tapi kalau dikatakan pun kamu beneran pasif, ya enggak juga. Kamu boleh-boleh aja ya diem gitu ya. Tetapi kamu menunggu. Oh, menunggu itu tuh pekerjaan itu. Nampaknya aja itu seperti nggak kerjaan. Tapi kerjaan. Ya, ngegenjot diri supaya bisa tabah sabar dalam diam ini. Wah, itu repot itu. Itu ya, menahankan rindu misalnya. Gitu ya. Wah, itu payah itu. Nah, ini yang sedang kamu ini yang sedang kamu alami gitu loh. Mari lihat ya. Kamu ya sakit hati lah di kayak giniin. Jangan-jangan beberapa di antara kalian, ya kalian nggak ngerti juga. Kenapa sih dia diemin aku gitu ya? Salahnya aku itu tuh apa gitu loh. Kamunya bingung sendiri di sini. Kok tiba-tibanya dia ngediemin aku ya gitu. Ya, ketika ditanya kenapa kamu diem Beb, dia malah ya nggak ada, nggak perasaannya kamu aja. Nah kan kamu jadi makin bingung gitu. Perasaan, dibilangnya perasaan kamu aja, dia lagi ngediemin kamu. Tapi kamu lihat, apa iya aku yang sensitif sendiri, apa iya aku yang lebay. Cuman setelah dilihat kenyataannya, lo ya memang dia diem aja sama kamu. Kan gitu. Udahlah kamu disalahin, seolah-olah kamu itu tuh lebay gitu ya. Tapi juga dia nggak ada nunjukin kepeduliannya tetap sama kamu gitu kan. Lah kan makin bingung. Nah itu di sana ya. Kamu udah ngasih perhatian, tapi perhatiannya kamu itu tuh ditolak sama dia. Lah, kan jadi aneh gitu kan bagi kamu. Itu loh. Sementara ya menurut kamu dengan memberikan perhatian kepada dia, itulah salah satu bentuk ekspresi dari cintanya kamu ke dia. Tapi dia seperti kayak yang
tidak mau menerima ekspresi dari kamu. Kamu kan ingin hubungan kalian ini sesungguhnya berhasil gitu ya kan. Bukan hanya sekedar ada status antara kamu dengan dia. Tapi bagaimana status ini tuh diisi dengan hal-hal yang menyenangkan gitu kan. Hal-hal yang positif. Gitu loh, hal-hal yang berdampak baik. Kan maunya kamu kayak gitu. Tapi kok kamu seperti kayak dilarang untuk mengusahakan hal-hal yang demikian. Gitu ya. Dia bisa tidak ngomong pisah, tapi juga menolak untuk bersama kamu. Ya, wajarlah kamu gak nyaman hidupnya ya belakangan hari ini. Itulah. Itu kan. Kamu mau mengejar dia, kamu juga bisa ngerasa sungkan gitu ya. Misalnya kamu mau kayak ngomong dong beb, kamu mau menekan dia misalnya ya, supaya cepat ini keadaan berubah. Ngomong dong, jangan diem gitu. Tapi boleh-boleh kamu juga ada rasa takut gitu. Nanti kalau kamu kayak gituin dia malah makin marah sama kamu, makin ngediemin kamu. Kamu gak mau nambah-nambahin persoalan. Tapi kalau diabaikan kayak gini, didiemin kayak gini, ya kamu rasa ini gak bener gitu. Hubungan apa sih yang didiemin, dicuekin, diabain oleh pasangan kan gitu ya. Gitu, dilarang, tanda petik, seolah-olah kamu dilarang untuk memberikan upaya terbaiknya kamu, menciptakan hubungan yang harmonis. Gitu. Jadi kamu dalam kebingungan gitu ya. Kamu juga merasa loneliness belakangan hari ini. Itu. Jadi bisa-bisa di hidupnya kamu, urusan percintaan dengan dia, hal yang paling merepotkan. Gitu ya. Kamu bisa aja kayak punya tenaga untuk ngebajak itu sawah ya. Sebesar 1 are. Tahan kamu badannya gitu. Ada energinya kamu. Tapi begitu menghadapi dia, waduh, kayak rasa-rasanya itu tuh harus menggarap 1000 are sawah gitu ya. Waduh, capek gitu. Capek kamu di sini. Gitu loh. Mau ninggalin dia masih cinta gitu ya. Tetap bersama dengan dia kok rasanya terkatung-katung seperti ini. Itu loh. Ya. Kamu bukannya orang gak bisa diajak untuk diskusi gitu ya. Kalau Mari nampak Virgo. Kalau misalnya dia itu tuh mau mengkritik kamu, mungkin kamu rasa ya itu jauh lebih baik sih daripada dia daripada dia ngedimin kamu gitu ya. Gitu. Atau kalau dia sempat komplain-komplain sama kamu boleh-boleh aja itu tuh yang kayak memang sih kamu bisa aja menolak ya komplainnya dia. Karena menurut kamu komplainnya dia itu tuh keliru ke kamu. Bukan begitu niatannya kamu, bukan begitu maksudnya kamu. Gitu ya. Tapi ya setelah itu tuh maunya kamu ayo loh yuk bareng-bareng kita ngeberesin. Kita bareng-bareng ngebenahin gitu. Di sana ya. Atau yang kayak ya sebelum komplain aku cek dulu dong komplainnya kamu itu tuh bener atau enggak. Kan di situ. Jadi ya tidak sesuai dengan apa yang kamu pahami perihal keadaan kalian di saat ini. Yang kamu pahami ya kalau ada isu, yuk didiskusikan, dibicarakan. Gitu. Kalau di silent treatment nggak kuat kamu, nggak mau kamu. Kalau di silent treatment nggak mau. Gitu ya. Kamu butuh seseorang yang mensupport kamu di sini. Itu loh. Mensupport kamu untuk kamu bisa sukses menjadi pasangan yang baik bagi dia. Tapi kok dia nggak ngasih clue atau dia nggak ngasih kesempatan sama kamu. Itu. Mari lihat kamu pengen berkontribusi besar di hubungan ini.
Tapi kayak dilarang, lagi-lagi seperti itu yang mari tangkap ya. Kamu kayak dilarang sama dia. Itu. Kamu ingin sibuk melakukan ini, melakukan itu, mengisi hubungan kalian. Gitu ya. Bareng-bareng maksudnya, bareng-bareng. Jangan juga sendiri gitu ya. Enggak juga lah. Kamu paham bahwa dalam hubungan itu tuh ada dua orang yang saling kerjasama gitu ya. Tapi kok dia nggak mau ya, dia bukan jadi kayak partner yang kooperatif dengan kamu. Ini kan jadi repot juga gitu loh. Jadi kalau kamu ini tuh di wawancara, bisa-bisa panjang ini ya keluh kesahnya kamu, gitu kan? Aku ini keadaannya lagi kayak gini ya, pokoknya berkonotasi negatif lah semua. Nah, seperti itu. Dan mari lihat itu sih bukan kayak pengamatan yang keliru ya. Bukan komplain-komplain tidak berdasar ya. Ya memang benar gitu loh. Mari lihat dari si pasangannya kamu, energinya dia ke dirimu ini tuh sangat rendah. Gitu ya. Sangat rendah di sini. Untuk di saat sekarang. Gitu loh. Memang kalau mau untuk ninggalin kamu belum lagi nih bos, belum lagi ya. Walaupun kamu lihat dia sudah kayak ngeblokir kamu, mengelak, menghindar dari kamu, seolah-olah dia semacam nunjukin dia nggak peduli sama kamu. Gitu ya. Tapi apakah ini memang sungguh-sungguh telah berakhir? Belum ini, belum. Mari lihat, belum. Itu ya. Masih dalam fase pertimbangannya dia memang ya. Masih dalam fase pertimbangan. Dia belum akan bilang udah kelar dengan Virgo. Belum. Seperti itu ya, belum di sana. Nampaknya seseorang ini tuh seperti kayak sedang butuh kontemplasi ya. Butuh kontemplasi, butuh diberikan waktu sedikit lebih lama lagi untuk memutuskan dia kayak gimana sih mau ngebentuk hubungan sama kamu, mau ngejalani relationship percintaan ini tuh bersama kamu. Nah kayak gitu ya. Masih butuh. Mari lihat ada beberapa ini nampaknya dia balik ini, tidak semua ya. Tapi ada beberapa, mari lihat pasangannya Virgo, kayaknya balik dia sama seseorang dari masa lalunya dia ini. Apakah kamu dulu ketika dengan dia, kamu tahu dianya itu tuh baru ninggalin seseorang atau ditinggalin oleh seseorang, atau gara-gara bersama dengan kamu dia ninggalin seseorang. Nah kayaknya dia ini tuh ada nih, ceritanya kayak balik ya. Karena mari lihat semacam dia ke masa lalu gitu loh arahnya dia. Gitu ya. Atau dia ya balik lagi nih ke masa lalunya dia. Misalnya ketika dia dengan kamu dulu itu tuh dia masih single. Karena ada mari lihat di sini tuh kayak rindu gitu loh. Rindu pada masa lalu. Gitu ya. Enakan single daripada berpacaran. Nah, gitu ya. Ini terutama bagi dia itu tuh yang sudah lama single ya. Sebelum ketemu sama kamu dia punya kekosongan dunia asmara lebih dari 6 bulan ya. Nah kalau dia seperti itu kondisinya, jadi dia rindu itu enakan single ya gitu deh. Ada di sana dia gitu. Tapi kalau ketika dia bersama dengan kamu tahu baru aja dia putus, ditinggalin atau meninggalkan seseorang, kayaknya dia kangen lagi berinteraksi dengan orang itu. Di sana ya. Jadi memang kondisinya semacam lagi digantung. Kamunya lagi digantung ini. Itulah. Jadi dia biarkan kamu mengambang gitu ya, tanpa kepastian di sana. Jadi ya kayaknya memang kalian lagi butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu lah. Gitu loh. Kamu juga walaupun kamu tidak merasa
kamu punya kekeliruan dan kesalahan, tidak ada juga ya salahnya ya Virgo. Mungkin kamu coba gali-gali juga dari dirinya kamu. Jangan-jangan tanpa sadar ada sesuatu yang kamu lakukan yang kemudian membuat seseorang ini tuh jadi takut bersama dengan kamu. Karena kalau dibilang dia tidak pernah punya ada effort pada hubungan kalian, nggak juga benar ya. Nggak juga benar di sini. Mari lihat ya ada gitu loh. Tapi kemudian dari yang ada effortnya dia berubah menjadi tidak ada. Ya jangan-jangan itu tuh ada triggeran dari kamu tanpa kamu sadari. Seperti itu. Apakah kamu yang pernah sempet kayak ini orang tidak suka dibawelin. Jangan-jangan kamu ada agak-agaknya rewel ke dia gitu ya. Kamu kayak komplain-komplain ke dia. Misalnya dia sampein pemikirannya dia terus kamu kritik. Padahal ya bisa-bisa memang kritiknya kamu tuh bener. Cuman boleh-boleh diksi yang kamu pilih agaknya terlalu tajam untuk orang ini. Atau ada beberapa hal yang dia mintakan sama kamu tapi kamu tolak. Mungkin memang kamu nolaknya sebab karena ada sesuatu gitu ya. Misalnya dia bilang, yuk kita jalan gitu. Tapi kemudian kamu karena pekerjaan tidak punya banyak waktu untuk jalan-jalan dengan dia. Nah kayak gitu ya, ada tanggung jawabnya kamu yang harus kamu pegang, yang harus kamu tanggung gitu ya, yang dimana jangan-jangan kamu terlalu serius gitu loh dengan tanggung jawabnya kamu, sehingga kamu bisa semacam abai sama si seseorang ini. Kadang-kadang kita mau itu ya, kita anggap karena pasangan kita nggak komplain, kita rasa wah semua baik-baik aja. Tapi ada kan beberapa manusia itu yang dia mendem. Nah, kalau sudah banyak nih tabungan apa yang dia pendem-pendem, nah akhirnya dia kayak berjarak dari kita, jadi ngediemin kita. Gitu ya. Itu adalah ekspresi dari emosi yang dia pendem, emosi negatif yang dia pendem. Nah, kan seperti itu. Jadi ya hati-hati. Hati-hati, makanya kita perlu juga untuk kontemplasi juga ya. Gitu loh. Apakah kita agaknya ngebebanin dia gitu ya, terlalu banyak peraturan-peraturannya kita. Terutama yang masih hubungan baru-baru gitu ya. Kita udah ngebatasin dia nggak boleh tuh mabar lagi sama temen-temennya. Dia nggak boleh lagi tuh ngejalanin hobinya dia. Dia nggak boleh care dan peduli kepada orang yang dia sayangi. Kita ngebajak, tanpa sadar kita ngebajak hak bebasnya dia. Nah, itu juga bisa tuh. Boleh ya, bukan untuk nyari-nyari salah-salah diri. Nggak ngapain. Enggak. Kita nyari blind spotnya kita aja gitu loh. Kok bisa gini ya? Di sana. Nah, kalau hubungan kalian ternyata masih seumur jagung, let's say belum genap setahun. Kadang-kadang itu tuh wajar ya, belum genap setahun itu tuh orang misalnya masih hitungan bulan lah, katakan 3 bulan, 4 bulan. Orang masih kayak butuh waktu untuk memastikan dirinya. Apakah dia mau lanjutin ke arah yang lebih serius lagi relationship ini atau kayak gimana. Kadang-kadang kita mau ya tanpa sadar itu tuh hubungannya baru-baru aja. Tapi kita sudah tanpa sadar mau segera cepet settle relationship. Kita nggak ngikutin arusnya, apa adanya dulu jalan gitu ya. Kita udah langsung dengan konsep begini dan begitu. Nah makanya di situ tuh kita harus sadar-sadar juga gitu lah. Sebab kalau dibilang dia nggak punya cinta sama kamu, nggak punya rasa sayang sama kamu, ya enggak juga. Pasti ada di situ. Hanya saja memang kadarnya tidak besar. Makanya di sini tuh dia bisa kayak cepet untuk berganti sikap ke kamu. Yang tadinya dia hangat, mesra, proaktif, kemudian dia berubah 180 derajat.
gitu ya. Kalau Mari bilang sih itu sebenarnya hal-hal yang wajar ya, hal yang wajar. Jangan-jangan ada ini dari diri kita ini gitu loh. Nggak ada salahnya ya kalau untuk kita cari tahu juga tentang posisi dirinya kita gitu ya. Nah untuk sementara waktu ini tuh jika Mari boleh kasih saran sama kamu, memang diem dulu deh gitu ya. Kamu diem dulu, nggak usah terlalu dia pun diburu-buru dikejar-kejar ya. Memang nggak usah dulu lah di sana. Tetap aja kayak kamu kasih signal sama dia bahwa kamu masih ada, kamu nunggu dia, kamu masih ingin dengan dia. Cukup lemparkan signal sesekali seperti itu. Nggak usah dulu kayak ngajak jumpa, nggak usah dulu kayak banyak cerita gitu ya, nggak usah dulu. Nah di sana ya, kamu cantik-cantikin aja dirinya kamu, ganteng-gantengkan aja dirinya kamu, gitu ya. Mana tahu nanti dari mata, ketika dia melihat kamu, waduh ini cantik banget ya, oh ini ganteng. Dia jadi punya minat untuk semakin deket sama kamu atau berubah sikap yang tadinya dingin menjadi hangat kepada kamu. Gitu ya kan, karena kan triggeran itu tuh datang dari panca indera kan. Lakukan hal kecil-kecil aja, nggak usah bebani diri. Hal-hal yang simple yang mampu untuk kamu lakukan, men-trigger dia, gitu aja ya. Nggak usah pun kamu kayak harus apa ya, melakukan sesuatu hal yang besar yang merepotkan kamu, nggak usah seperti itu. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Virgo mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial A, asap, S, 1, J, jalan, P, permata, D, 2, F, fisika, O, ombak, Y, yoyo, dan G, ada gelas. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Cancer, ada energi dari Pisces, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.